Istiqlal First. Pertama masjid di dunia yang menggunakan teknologi metaverse adalah Istiqlal. Jadi kami sudah cek di seluruh dunia, kitalah yang paling pertama mendapat disupport oleh teknologi metaverse. Apa itu metaverse? Nanti kita bisa lihat di media ya, luar biasa. Dengan sponsor dari Telkom dan Pertamina. Kemudian rekor muri yang kedua adalah kita juga yang pertama menggunakan istilah wakaf energi. Jadi Istiqlal ini menggunakan solar system, dan perolehan solar system itu kan ada biayanya mahal tuh ya, kan ada baterainya, ada panelnya di atas, itu pun juga kita peroleh melalui wakaf ummah. Dan dari masyarakat untuk masyarakat kepada masyarakat ya kan. Jadi cahaya matahari kita tampung energinya dipakai untuk menyiarkan di malam hari Istiqlal. Dan kami juga himbau kepada seluruh rumah ibadah menggunakan solar system. Alhamdulillah tetangga kita juga katedral juga menggunakan solar system dan rumah-rumah ibadah yang lain. Ini mendukung pemerintah kan bahwa kita harus menghemat energi. Dan kita juga mendapatkan sertifikat ISO dalam dua kategori. Jadi dua sertifikat ISO, semuanya ini untuk madrasah. Jadi madrasah yang ada di Istiqlal itu madrasah unggulan ya. Sejak kecil juga kita perkenalkan apa itu interfaith, apa itu antar umat beragama. Jadi nanti anak-anak yang lahir di Istiqlal itu adalah anak-anak yang moderat. Di samping itu juga sayangnya hari ini kita belum sempat meresmikan penyempurnaan terowongan Istiqlal karena belum selesai. Karena ternyata karya seni itu juga tidak bisa didesak-desak ya. Karya seni itu memerlukan kontemplasi, sehingga mudah-mudahan Ramadan nanti bisa kita resmikan. Karena itu sudah disayembarakan dan dimenangkan oleh seniman-seniman Institut Teknologi Bandung. Ada permainan anak juga, jadi anak-anak orang tuanya mungkin sholat di atas, mengikuti pengajian di atas, anak-anaknya main di bawah. Ada juga penitipan anak, ada tempat menyusui anak. Masjid Istiqlal ini ramah anak, ramah difabel, itu ada lift untuk difabel, tempat mandi perempuan, tempat ganti pakaian perempuan juga. Ada semuanya, tidak bercampur dengan para laki-laki, sehingga dengan demikian perempuan itu merasa sangat terhargai di Masjid Istiqlal ini. Ini ada bimbingan Ibu Menteri Perempuan, anak-anak dan perempuan, ini sangat menarik. Di samping itu juga ramah dengan asing, ramah dengan agama lain. Jadi kita ada rutin interfaith di sini, dialog. Jadi persoalan-persoalan keumatan itu kita selesaikan di rumah ibadah. Jadi tidak selamanya bahasa politik itu efektif untuk menyelesaikan persoalan. Bahasa agama juga sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan kemarin COVID-19, Istiqlal mensponsori ya vaksinasi tokoh-tokoh umat beragama 20.000. Itu pertama awal-awal ada vaksin itu dilakukan di Istiqlal dan lintas agama. Kemudian juga di Istiqlal ini tadi saya jelaskan ada pendidikan kader ulama perempuan satu-satunya di dunia juga ya. Jadi pendidikan kader perempuan ini luar biasa. Yang berhak menjadi ulama itu bukan hanya laki-laki ya, tapi juga perempuan. Dan ini juga ada yang sedang kita rintis sekarang ini, insya Allah dalam waktu dekat ini bisa launching juga insya Allah, dengan semuanya sponsor LPDP. Jadi kajian kesetaraan gender lintas agama. Jadi tokoh-tokoh agama perempuan ya kita juga wadahi, dan insya Allah juga akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan studi short course di luar negeri juga, seperti di Amerika dan di Timur Tengah atau di negara-negara nanti disepakati. Kemudian juga yang terakhir saya ingin sampaikan hari ini adalah lintas agama. Begitu selesai hujan turun, hujan rahmat ya. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin memberikan komentar, pertanyaan. Terima kasih. Oh ya, saya juga sampaikan bahwa kita juga sudah punya lembaga kehumasan di Istiqlal. Jadi nanti kalau teman-teman kami siapkan tempat khusus, kalau mungkin capek-capek kemana-mana, mampir di Istiqlal, kami siapkan mau ngopi, mau apa di sini, kami siapkan tempat khusus untuk para wartawan. Nah, humasnya itu Pak Dr. Ismail Cawidu. Mana Pak Ismail? Silakan mendekat ke sini Pak Ismail. Nanti komunikasinya dengan itu. Silakan ada pertanyaan kepada Ibu, atau mungkin Ibu juga memberikan sedikit statement ya. Siapa tahu adik-adik wartawan tadi belum mendengarkan statement singkatnya Ibu. Silakan.
Terima kasih banyak teman-teman media yang saya banggakan. Nah, di hari Milad ke-45 Masjid Istiqlal ini tentu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekuatan kami adalah sinergi dan kolaborasi. Kami banyak digandeng oleh Masjid Istiqlal seperti apa yang sudah disampaikan oleh Imbes Prof. Nasaruddin bahwa Masjid ramah perempuan dan ramah anak itu diwujudkan oleh Masjid Istiqlal yang kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi masjid-masjid yang lainnya. Nah, di Milad ke-45 ini tadi sudah disampaikan juga oleh Imbes, juga di launching taman bermain anak ya, yang tentunya ini memberikan ruang yang nyaman, aman bagi anak-anak kita. Dan hal yang menarik kami sampaikan ke teman-teman media, tadi juga sudah disampaikan sama Imbes bahwa kami bekerja sama, kami digandeng oleh Masjid Istiqlal, bekerja sama dengan LPDP, kita ada pendidikan kadar ulama perempuan. Tidak hanya pendidikan kadar ulama perempuan, bagaimana pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, lintas agama ke depan juga kita akan lakukan. Dan ini terima kasih banyak sekali lagi kepada Masjid Istiqlal yang sudah menggandeng kami dalam hal pemberdayaan, demikian juga perlindungan kepada perempuan dan anak. 5 tahun terakhir ini luar biasa, masyarakat itu sudah mulai bersahabat dengan cuaca. Kenapa? Karena ada tokohnya yang mampu memberikan sosialisasi perakiraan cuaca itu benar-benar sangat dimanfaatkan oleh masyarakat, Ibu. Terima kasih, termasuk juga kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Hari ini akan hujan jam sekian, kita sudah tahu. Maka itu kita agak lebih maju sedikit. Terima kasih, Ibu. Yang punya cuaca ini adalah Ibu. Terima kasih. Mohon izin, pertama kali saya mengucapkan selamat kepada ini dalam rangka ulang tahun Masjid Istiqlal yang ke-45 ini. Prof. Nasaruddin telah sukses untuk membawa Masjid Istiqlal sebagai masjid contoh panutan, tidak hanya dalam hal kehidupan umat, namun juga toh luar biasa bagaimana beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Jadi masjid ini salah satu masjid yang benar-benar ramah lingkungan, menggunakan energi surya dan sistem recycle. Penggunaan air, limbah ini sangat dikelola. Barangkali ini satu-satunya masjid di dunia kali ya, di dunia yang betul-betul sangat memperhatikan aspek lingkungan. Inilah contoh nyata bagaimana kita berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Insya Allah dari pendekatan agama ini umat manusia semakin peduli terhadap lingkungan dan membangun masa depan peradaban yang lebih berkelanjutan berdasarkan ajaran-ajaran agama dari berbagai agama. Terima kasih, Bapak. Jadi saya tambahkan di sini ada pabrik sampah khusus ya, sampah plastik, sampah apapun itu diproduksikan ya. Kemudian limbah-limbah yang sedemikian besar di sini banyak sekali jumlahnya, itu dirubah menjadi listrik. Jadi dipakai masak di sini, dipakai listrik, menambah tenaga lah. Ya silakan, ini Telkom ya, Direksi Telkom memberikan metaverse. Ini ada dampaknya loh Mas. Bukan saja metaverse itu seperti yang didemonstrasikan tadi, saya menduga nanti akan ada persoalan, bukan persoalan, ada solusi hukum baru yang akan muncul dengan ada metaverse. Bisa jadi ada perkawinan melalui metaverse karena seluruh persyaratan syar'i itu ada. Iya. Nah, jadi ini metaverse mungkin yang pertama di dunia ini nanti akan melakukan revolusi informasi ya. Silakan Mas. Baik Prof. Nasaruddin, Bu Menteri, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya juga mewakili Telkom mengucapkan selamat milad yang ke-45 Prof. Nasaruddin kepada Masjid Istiqlal, yang sekali lagi saya juga sepakat bahwa Masjid Istiqlal ini menjadi percontohan
di berbagai aspek begitu ya, terkait dengan berbagai hal, terkait dengan agama, terkait juga dengan banyak hal juga di luar itu, seperti tadi bahwa banyak sekali aspek terkait dengan kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya yang juga dilakukan oleh Masjid Istiqlal ini. Dan salah satu aspek tersebut ternyata juga terkait dengan teknologi. Jadi kami juga sangat apresiasi Imam Besar dan seluruh tim, khususnya dari tim IGF begitu ya, yang juga melihat teknologi menjadi salah satu peranan penting untuk perkembangan Istiqlal ke depan. Karena kami tentu saja sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sangat sepakat dengan hal tersebut begitu. Kami percaya bahwa teknologi itu adalah enabler. Jadi teknologi adalah sesuatu yang mestinya netral begitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Apakah untuk ke arah kebaikan atau bagaimana begitu ya. Dan di sini dibuktikan bahwa ternyata teknologi dalam hal ini teknologi metaverse juga bisa digunakan oleh masjid, dibuktikan oleh Istiqlal. Apa itu metaverse? Teman-teman barangkali sedikit banyak pernah tegar gitu ya, bahwa pada intinya metaverse adalah simulasi dunia nyata di dalam dunia virtual. Jadi kalau sebelumnya orang ingin mengunjungi Masjid Istiqlal ya harus ke Jakarta begitu ya. Ke depan kegiatan di Masjid Istiqlal juga akan ditayangkan di media virtual melalui Istiqlalverse. Dan ini sudah live per saat ini, teman-teman semua begitu ya, bisa dilihat di sana begitu. Jadi itu ada tokoh avatar begitu ya, yang itu sedang menonton apa yang live stream yang ada di sekarang ini begitu ya. Jadi ini sebagai contoh, jadi ke depan orang tentu saja harapannya bisa datang ke Istiqlal begitu ya, tapi yang tidak berkesempatan hadir secara langsung di Istiqlal, barangkali di luar kota atau bahkan tadi disampaikan, oh dari luar negeri juga bisa dong. Ya bisa saja, selama memiliki gadget, apakah itu handphone atau laptop atau Oculus begitu ya, itu bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang ada di Istiqlal. Nah, tentu saja mudah-mudahan ini baru tahap pertama, Prof. Nasaruddin begitu ya. Ke depan mudah-mudahan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang juga bisa ditayangkan sehingga bisa menjadi sarana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Istiqlal. Itu barangkali. Ya, masjid super apps yang pertama di Indonesia adalah Masjid Istiqlal. Akan segera sama-sama kita saksikan peresmian dari Istiqlalverse dalam hitungan. Bersama-sama mari para hadirin kita hitung bersama ya, dari hitungan 5 ya. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1.